Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Ilmu nafas sering disebut dengan ilmu zikir nafas, yaitu pernafasan dengan mengucapkan zikir ismu sad. Adapun proses zikir tersebut yang diikuti dengan irama naik dan turunnya nafas. Karena dengan zikir nafas kita akan selalu mengerti dalam diri kita mempunyai keyakinan dan keimanan yang hakiki, yang selalu kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah semata-mata. Di kalangan sufi berpendapat bahwa nafas adalah kembaran ruh. Ruh adalah hakikat dan nafas adalah syariatnya di alam ini. Ruh diibaratkan kapal dan ombak bagaikan nafas. Jika ombak tenang, maka tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga dengan ruh. Jika nafas seseorang tenang, maka ia memberi kesan pada ruhnya. Oleh sebab itu, apabila pernafasan itu baik dan benar, maka akan baik pula lah perjalanan ruh dengan Tuhannya. Dan nafas seumpama alam barzakh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka nafas ilmu. Ilmu nafas atau zikir nafas bukanlah hal yang baru dan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat dan para pengikutnya untuk latihan riyadhah secara khusus. Di dalam pengertian kalimat zikir sebagai pengingat kepada Allah, dan zikir merupakan kendaraan agar seorang hamba sampai ke hadirat Allah semata-mata. Bila manusia sampai ke hadirat Allah, maka apapun yang manusia kehendaki, maka Allah akan mengabulkan segala kehendaknya. Nafas kita normal keluar masuk sehari semalam sebanyak 24.000 kali, yaitu pada siang 12.000 kali dan pada malam 12.000 kali. Karena inilah jumlah jam sehari semalam 24 jam. Pada siang 12 jam dan pada malam 12 jam, seperti huruf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masing-masing mempunyai 12 huruf berjumlah 24 huruf semuanya. Barang siapa mengucap dengan sempurna 7 kalimat itu, niscaya ditutupkan Allah pintu neraka yang 7. Barang siapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Ta'ala yang 24 jam. Hal inilah yang menjadi persembahan hamba kepada Tuhannya yang tidak ada putus-putusnya. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas maka hancurlah kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar masuk nafas dengan tiada berzikir, maka sia-sialah ia. Huwa hayyul qayyum. Adapun nafas yang keluar masuk dinamakan Muhammad sama dengan Nabi kepada kita. Kemudian yang dinamakan Muhammad itu adalah pujian. Ilmu nafas itu dinamakan 1. Bila di luar sama dengan ilmu gaibul guyub. 2. Bila di dalam sama dengan ilmu sirul asar. Dalam nafas itulah muncullah ibadah Muhammad. Dari jasad itulah muncullah ibadah Adam. Sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam bahwa ibadah Muhammad itu adalah sholahud daim sama dengan sholat yang terus-menerus tanpa henti. Wahda fil kasra sama dengan padang satu kepada yang banyak. Nafas itu yang keluar masuk dari mulut. Nufus itu yang keluar masuk dari hidung. Tanafus itu yang keluar masuk dari telinga. Anfas itu yang keluar masuk dari mata. Maka nafas itulah yang menuju kepada asratul majid. Karena itu hendaklah kita ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu gaibul guyub, karena termasuk dari ibadah Muhammad. Ilmu nafas harus disertai dengan ibadah praktik. Akan sulit jadinya bila hanya dengan teori. Maka pahamilah dulu hal berikut ini. Nafas yang keluar dari lubang hidung kiri itu dinamakan Jibril, maka ucapkanlah Allah. Nafas yang masuk melalui lubang hidung kanan itu dinamakan Israel, maka ucapkanlah Hu. Syikrullah yang 2 di atas dinamakan Nur, maka jadilah 2 nur sama dengan Allah tambah Hu. 2 nur ini bertemu di atas bibir, tidak masuk ke dalam tubuh.
Amalan ini sampailah ke derajatnya yang dinamakan Nurul Hadi, maka ke arah itulah yang dicapai. Setelah itu, nafas naik di dalam badan dan dinamakan Ahmad. Nafas yang turun dari ubun-ubun sampai kepada jantung nurani itu dinamakan Israel. Ucapkanlah Allah. Nafas yang dari jantung naik sampai ke ubun-ubun itu namanya Jibril, maka ucapkanlah Hu. Maka amalan inilah yang dinamakan syuhudul wahda fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahda sama dengan amalan soleh, sama dengan pintu makrifat. Kedua perkara di atas itu hendaklah diamalkan walau tanpa wudhu, dan jangan dikuatkan suaranya hanya kita yang dengar semata-mata, atau kafi atau lafaz di dalam hati. Sesungguhnya yang dinamakan hati atau kalbu itu adalah nur yang memancar dari bagian bawah jantung atau bagian Muhammad ke arah bagian atas jantung atau bagian Allah. Adapun zikir nafas itu adalah ketika keluar Allah dinamakan Abu Bakar. Zikir ketika masuk adalah Hu dinamakan Umar, letaknya nafas adalah di mulut. Adapun zikir anfas itu adalah ketika keluar adalah Allah dan ketika masuk adalah Hu, letaknya anfas pada hidung, dinamakan Mikail dan Jibril. Adapun zikir tanafas itu adalah tetap diam dengan Allah Hu, letaknya di tengah-tengah antara dua telinga, dinamakan hakikat Israfil. Adapun zikir nufus adalah ketika naik Hu dan ketika turun adalah Allah, letaknya di dalam jantung. Diri nufus ini dikenal dengan Utsman dan pekerjaannya dikenal sebagai Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar masuk nafas dengan tiada zikir, maka sia-sialah ia. Awalnya nafas itu atas dua langkah, satu naik dan kedua turun. Ketika naiknya itu sampai kepada 7 tingkatan langit, maka berkata, wan nusulu yajri ilal ardi faqala wallah. Ketika turun kepada 7 lapis bumi, maka nafas Nabi itu bunyinya Allah. Ketika masuk pujiannya huwa. Ketika terhenti seketika antara keluar masuk namanya tanafas, pujiannya ah. Ketika tidur atau mati, nafasnya nufus, hakul daim. Ingatlah olehmu dalam memelihara nafasmu itu dengan menghadirkan makna-makna di atas ini senantiasa di dalam berdiri dan duduk dan di atas segala aktivitas yang diperbuat hingga memberi tanda kepada sekalian badan dan segala cahaya nurul alam atas segalanya. Tetaplah tilik hatimu, jadilah engkau hidup di dalam dua negeri yakni dunia dan akhirat. Semoga dianugerahkan Allah bagimu pintu selamat sejahtera dunia dan akhirat. Semoga pula dianugerahi Allah Ta'ala bagimu sampai kepada martabat segala nabi dan diharamkan Allah Ta'ala tubuhmu dimakan api neraka dan badanmu pun tiada dimakan tanah di dalam kubur. Tetaplah dengan hatimu wahai saudaraku, janganlah engkau menjadi orang yang lupa dan lalai. Semoga dibahagiakan Allah Ta'ala atasmu dengan berhadapan senantiasa sampai ajal menjemputmu. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Ia adalah rahasia ilahi. Para ahli sufi mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohani, sedangkan para ahli praktis tenaga dalam mengamalkan pernapasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya, sehingga dapat melakukan perkara yang luar kekuatan jasad. Setiap makhluk hidup memiliki nafas, melihat, mendengar. Mereka itu semua termasuk di dalam sifat al-hayat. Manusia boleh hidup tanpa memiliki mata, telinga, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, manusia tidak akan dapat hidup tanpa nafas. Dan manusia boleh berkata-kata dan melakukan perbuatan apa saja. Hal itu semua berlaku karena kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya nafas berada di dalam kodrat dan iradat Allah. Nafas sebenarnya bukanlah udara yang keluar masuk melalui hidung yang pada umumnya. Manusia hanya mengetahui bahwa
Yang disebut nafas adalah angin yang keluar masuk dari lubang hidung dan mulut dari luar tubuh ke dalam tubuh. Udara yang keluar dari mulut atau hidung itu ialah karbondioksida. Sedang yang disedot masuk itu pula ialah oksigen. Fungsi oksigen ialah untuk memutarkan darah dalam jantung, membolehkan nyawa bergerak. Oksigen itu disebut dari luar di mana dia diproses untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan alam seisinya. Pertama-tama, Allah menggerakkan ruhani, dari ruhani menggerakkan al-hayat, dari al-hayat menggerakkan nafas, dan dari nafas menggerakkan jasad. Dan pada hakikinya itu Allah juga yang menggerakkan sekalian gerak. Segala macam gerak atau perbuatan, apakah perbuatan diri sendiri ataupun perbuatan yang terjadi di luar dirinya, memiliki dua macam pengertian. Pengertian pertama dinamakan mubasyarah dan pengertian kedua dinamakan tawallud. Kedua macam pengertian ini tidak dapat terpisah satu sama lain. Hal ini didasarkan perbuatan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah ada yang melempar, hai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar ketika Anda melempar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafas itu suatu jauhar yang masuk dan keluar dari badan, sehingga apabila menjadi kurang ilmu kepadanya, maka ia itu jahil namanya, tiada mulia kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, di dalam kubur dan di dalam titian sirat al-mustaqim. Karena sesungguhnya anfas tiada masuk ke dalam tubuh dan tanafas itu tidak keluar daripada badan. Sedang nafas itu masuk dan keluar daripada badan, dinaikkan tanafas hingga ditempatkannya dengan sempurna di nufus dengan melihat pada mata hati itu dari Allah dengan Allah dan untuk Allah. Allah menggerakkan rohani dan rohani menggerakkan al-hayat. Dari al-hayat menggerakkan nafas, dari nafas menggerakkan jasad, dan pada hakikatnya Allah yang menggerakkan sekalian yang ada. Zikir nafas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalannya dan besar akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir nafas akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati yang dianggap sebagai istana iblis. Dan selagi istana iblis tidak terpecah dan hancur, musnah nur kalbi sebagai penyuluh lampu ma'rifat yang diharapkan itu tidak mungkin tercapai. Imam Ghazali mengatakan zikir yang dilakukan dengan cara menahan nafas akan mempercepatkan proses penyucian hati. Zikir nafas menghubungkan hayat kalbu kita kepada alam ruh. Nafas datang dan pergi kepada Allah setiap saat, dan setiap nafas yang tidak berzikir, maka nafas itu tidak akan membawa manfaat kepada kalbu dan ruh kita. Yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup dia dikuasai penuh oleh pengedaran nafas. Keluar dan masuk dari Allah tanpa zikir nafas, ia tidak akan memperoleh berkah dan nikmat dari Allah. Pengetahuan zikir nafas akan menunjukkan pada Anda bagaimana caranya mengatasi berbagai masalah yang mengintai dalam kehidupan serta membuat berbagai alternatif solusi. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya dan akan sangat bermanfaat pada orang-orang beristiqomah dalam mengamalkan suatu ilmu. Yang sangat penting adalah niat. Jagalah niat. Setiap amal dengan niat atau ikhtiar atau pilihan, maka pilihlah yang abadi Allah semata. Berhati-hatilah dengan niat Anda. Syaitan dapat menipu daya dengan niat yang tidak ikhlas. Demikian sahabat, nafas ilmu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.